Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih ada dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara etimologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-tahir, dan al-wad'i. Juhaya S. Praja menyebutkan kitab sebagai al-muhattabih. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa al-iqtiqa ialah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan, akan mendapatkan dosa. At-tahir ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya. Al-ibahah ialah perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab. Ijab yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua ialah nadab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karohah tahrim, karohah tanzih, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu didasarkan pada dalil yang zonni, perintah itu dinamakan wajib. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebab adanya sebagai sebab adanya yang lain atau musahab, atau sebagai syarat yang lain masyrut, atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian, nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang juga ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis. Munasabah al-ayah ialah cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jahda yang artinya al-mayaqoh, yaitu sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Juga diartikan dengan kemampuan dan kesanggupan. Kata juhda diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Jadi, ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut dengan ijtihad, melainkan takfir, yakni berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Kalab sendiri mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara yang terperinci. Dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu ialah yang pertama, pengerahan akal pikiran dan para fuqaha dan usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima ialah dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezoniannya. Yang keenam ialah hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.